Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, hari ini kita lanjutkan pelajaran IPA seperti biasanya. Ini materi terakhir ya. Nah, tolong diikuti sampai selesai. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat. Yuk kita berdoa. Berdoa selesai. Ya. Kita lanjut. Judulnya Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan. Tanah merupakan lapisan kulit bumi yang terletak di permukaan paling atas yang terbentuk dari hasil pelapukan dan penghancuran batuan. Penghancuran batuan induk. Nah, itu tanah ya. Lanjut, peran tanah bagi kehidupan. A. Sebagai tempat hewan dan bakteri. B. Penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Lalu penyedia dan penyaring air, dan masih banyak lagi peran tanah bagi kehidupan. Lanjut, peran organisme tanah. Yang pertama, peran organisme. Ingat, organisme makhluk yang sangat kecil yang dalam tanah sebagai dekomposer. Dekomposer itu pengurai. Lalu bereaksi kimia dalam tanah, pengurai polutan dalam tanah, dan masih banyak lagi peran organisme tanah. Ya, lanjut. Pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. 1. Pembentukan tanah. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Berdasarkan penyebabnya, pelapukan batuan dapat dibedakan menjadi 3. A. Pelapukan biologi. Ya, pelapukan biologi itu adalah pelapukan yang disebabkan oleh tumbuhan atau aktivitas makhluk hidup. Misalnya permukaan batu yang ditumbuhi lumut akan lapuk. Bagian yang lapuk itu akan berubah menjadi tanah. Itu namanya pelapukan biologi. B. Pelapukan fisika. Adalah pelapukan disebabkan oleh berbagai faktor alam, antara lain angin, air, perubahan suhu, dan gelombang laut. Nah, itu pelapukan fisika karena faktor alam. Lanjut. C. Pelapukan kimia. Adalah pelapukan yang disebabkan oleh oksigen dan uap air akibat proses pelarutan, penguapan, oksidasi, dan karbonasi. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Ya. Di antaranya bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu. 3. Lapisan-lapisan tanah. Lapisan tanah disebut juga horizon tanah. Nah, lapisan tanah, lihat sini, perhatikan. Ini lapisan tanah terdiri dari lapisan A, B, C, dan D. Ingat, lapisan disebut juga horizon. Horizon A, horizon B, horizon C, di horizon D. Nah, horizon A ini ya, di lapisan sini merupakan bagian teratasnya. Bagian teratas ini terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur organisme hidup dan zat organik. Ini ada di lapisan A. Lapisan B, lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit. Nah, di sini lapisan lebih sedikit dibandingkan dengan A. Lapisan C itu lapisan yang tersusun atas batuan. Nah, ini terdiri atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Sedangkan lapisan D itu batuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Itulah lapisan-lapisan tanah ya. Ada 4. Lapisan tanah disebut juga horizon. Ya, kita lanjut.
Komponen penyusun tanah. Ada 4 komponen penyusun tanah, yaitu bahan mineral 45%, bahan organik 5%, air 25%, udara di antara partikel-partikel tanah itu 25%. Itu komponen penyusun tanah. Lanjut. Jenis-jenis tanah. Yang pertama, A. Tanah berhumus. Namanya tanah berhumus, ciri-ciri. 1. Berasal dari pelapukan sisa hewan dan tumbuhan yang membusuk. Ciri yang kedua, dia berwarna kehitaman, lalu sangat baik untuk lahan pertanian. Lalu keempat, kemampuan menyerap air sangat tinggi, dapat menggemburkan tanah. Itu tanah berhumus di ciri-cirinya. Lanjut, tanah berpasir. Tanah berpasir cirinya butiran pasir sangat banyak, mudah menyerap air, tumbuhan sulit tumbuh. Lalu berikutnya tanah liat. Tanah liat butirannya tanah halus, setiap butiran langsung melekat sehingga jika basah lengket. Itu ciri tanah liat. Lanjut. Ciri yang ketiga, sukar menyerap air, sering dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan, tumbuhan sulit tumbuh. Itu ciri-ciri tanah liat. Lanjut berikutnya, tanah berkapur. Ciri-ciri, 1. Mengandung bebatuan, 2. Mudah dilalui air, 3. Mengandung sedikit sekali humus, 4. Tidak begitu subur. Ada lagi namanya tanah lempung ya. Ukurannya itu sekitar 0,02 mm. Dia berbentuk butiran halus. Lalu tanah lempung ini tidak dapat menyerap air sehingga tidak cocok kita gunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Lalu bersifat korosif. Bersifat kohesif. Pada saat jumlah air sangat banyak mengenangi jenis tanah ini, maka tanah ini akan sangat lengket. Itu namanya kohesif. Lalu luas permukaannya sangat besar, teksturnya keras jika dibakar. Nah, itu tanah lempung, ciri tanah lempung ya. Kita lanjut. Itu selesai pada struktur tanah. Kita lanjutkan lagi. Ini bab terakhir. Nah, berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan, teknologi dibagi menjadi 2, yaitu teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan. Kita bahas satu-satu. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk aplikasi teknologi dengan tujuan memberikan kemudahan bagi aktivitas dan pemenuhan kebutuhan manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Itulah yang disebut dengan teknologi ramah lingkungan. Beberapa prinsip teknologi ini diantaranya tidak menghasilkan limbah yang berbahaya dan menggunakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Itulah teknologi ramah lingkungan. Kita lanjut. Contoh teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Teknologi biofuel, biogas, sel surya, pembangkit listrik tenaga air, tenaga pasang surut air laut, tenaga air, geotermal, hidrogen power, dan fuel cell. Lalu teknologi tidak ramah lingkungan pada umumnya menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, inilah 2 bab kita bahas. Ini merupakan ringkasannya saja. Nanti tolong kamu tambahkan lagi, baca di buku paket IPA ya. Nah, bab 2 bab terakhir. Nah, sekarang saya kasih tugas terakhir, tugas T6. Tugas T6
Ini soalnya. Ini ada di halaman 196 buku paket IPA. Ya, nah, ini nomor soal pertama. Berikut ini merupakan peran tanah bagi kehidupan adalah, kamu pilih langsung silang saja. Lalu 2, 3, nih soalnya ya. Ini untuk T6 nomor 3. Lalu ini nomor 4. Ini lapisan tanah yang banyak mengandung materi organik. Lapisan mana tadi? Terus nomor 5, 6, sifat-sifat tanah. Ya. Lanjut. Ini nomor 7. Ion-ion ada dalam tanah. Ini ada di buku paket IPA. Tolong dibuka, dibaca lagi. Ya. 8, 9, 10. Terus ini 11, soal 11 ada di buku paket halaman 245. Ya. Nomor 11 ini tentang energi yang aman bagi lingkungan. Nah, lanjut nomor ini ya. Nah, 16 sampai soalnya sampai 20. Langsung kamu silang atau boleh juga kamu isi di tempat bagian lain. Nomor 1 sampai 20. Ini tugas terakhir T6. Nah, minggu depan kita tidak lagi membahas materi tapi membahas soal-soal persiapan untuk mungkin ujian sekolah apa kita persiapan ya. Kita ulang materi dari kelas 7, 8, 9 mulai minggu depan. Ya. Nah, hari ini selesai pelajaran IPA sampai materi terakhir. Nah, teknologi ramah lingkungan dan yang terakhir tadi itu. Ya. Nah, jadi tolong dicatat nih, tolong dikerjakan secepatnya T6. Ya. Nah, kalau sudah saya akhiri. Tolong dibaca lagi buku paketnya. Kalau saya menjelaskan atau membaca terlalu cepat, nah buka lagi buku paketnya. Nah, saya akhiri dulu. Sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat kamu pahami dan dapat menjawab soal-soal untuk T6 ya. Nah, yuk kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.